Ngomongin tentang zina, jadi di dalam agama kita nih, agama Islam, yakni ada larangan untuk mendekati zina. Nah, mendekati aja tuh nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina ya. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, itu adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, asbabun nuzul, apa itu asbabun nuzul? Yakni sebab turunnya. Apa sih alasan surat tersebut atau ayat tersebut itu turun? Nah, di sini Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir dari Abu Umamah. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, diam kamu, diam kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Pemuda itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguatkan, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi atau dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun. Itulah terkait mengenai asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Sekarang kita masuk ke definisi zina. Yuk kita fahami makna zina lebih dalam lagi. Apa sih zina itu? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Jadi di sini adalah suatu pergaulan layaknya hubungan suami istri, tapi tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau LGBT bagaimana? Yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, LGBT juga termasuk daripada perbuatan zina. Sekarang kita ambil contoh perbuatan yang mendekati zina. Ada banyak hal sebenarnya, tapi di sini beberapa poin yang kita sebutkan adalah yang pertama, ada melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu. Yang ketiga,
melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan yang mengandung syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Coba sekarang kalian renungkan poin apa aja nih yang dapat mendekatkan kita ke dalam perbuatan zina. Oke, bicara tentang perbuatan zina, pasti ada yang namanya hukuman bagi pelaku zina. Kira-kira bagaimana nih hukuman bagi pelaku zina? Dalam Quran surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, dalam kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan itu dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Nah, di sini ada potret gambar pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku zina itu di Aceh. Bicara tentang zina, ada dua kategori. Yang pertama, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi garis bawahnya adalah mereka sudah pernah menikah. Nah, hukuman zina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Lalu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Nah, hukuman zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara mengetahui dan membuktikan kalau seseorang itu melakukan perbuatan zina? Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksinya itu adalah laki-laki, adil, dan dapat memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Syarat pelaku harus sudah baligh dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Itulah 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Oke, sekarang waktunya kita refleksi alias diskusi. Nah, apa nih yang harus kita diskusikan? Ada 3 poin yang aku minta untuk kalian mendiskusikannya. Nah, yang pertama, melihat materi yang baru saja dipaparkan, apakah terbesit dalam benak kalian kalau hukum Islam itu kejam? Coba berikan tanggapannya. Poin yang kedua, di era kita saat ini, apa saja sih hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada perzinahan dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, yang ketiga, coba diskusikan kiat-kiat menghindari perbuatan zina. Oke, itu adalah tugas kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian tentang tema yang kita pelajari di hari ini. Oke, mungkin itu aja. Ada bonus nih, ada pemain nomor 36 yang nggak tahu didapat
transparan dari mana nih? Semoga apa yang sedikit tadi bisa bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.